nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa as'alullaha ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana mimman ittaba'uhum bi ihsan innahu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bekerja, berusaha dan beramalah untuk kehidupan setelah kematian. Karena akhirat itu lebih baik dan kekal. Allah Ta'ala juga berpesan pada kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin bulan Ramadan datang, dan sekarang bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kemudian berganti dengan Id, dan ia pun telah berakhir. Demikianlah hakikat dunia. Segala yang ada padanya akan pergi berlalu. Yang manisnya pergi, demikian juga yang pahitnya pun akan berlalu. Yang tersisa adalah hari-hari yang telah Allah tetapkan di catatan takdirnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, maka niscaya dia akan melihat pula balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebelumnya kita semua berada di bulan Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, dan di malam harinya kita mengerjakan sholat malam. Lisan-lisan kita senantiasa berzikir, hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat berhati-hati agar tidak jatuh kepada pembatal puasa dan hal-hal yang diharamkannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kemarin di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Sekarang kita telah keluar dari bulan yang penuh kemuliaan itu. Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Amalan mana yang sampai hari ini masih kita pegang dengan kuat-kuat?
Apakah kita masih terlihat dalam ketaatan dan dalam kebaikan? Apakah kita masih merasakan lezatnya iman? Tunduk dan mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau sekarang mana kita mulai terlihat dalam kemaksiatan dan mulai mengikuti langkah-langkah setan kembali? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengagungkan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah waktu yang pasti berlalu. Tapi barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha hidup dan tidak akan berlalu. Allah menyukai perbuatan ketaatan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di setiap waktu. Dan Allah membenci perbuatan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya ketaatan, baik di bulan Ramadan dan di waktu-waktu lainnya, yaitu seseorang merasakan kelapangan dada dan kemudahan dalam melakukan perbuatan kebaikan dan menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Apabila sebuah ketaatan diterima, maka akan bertambahlah imannya dan semakin besar semangatnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita di bulan Ramadan lainnya. Demikian hal yang sama kita lakukan ketika kemarin kita di bulan Ramadan. Melalui ucapan hambanya yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Lantas seorang Arab Badu, dia berdiri dan bertanya pada Rasulullah, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, untuk orang yang memberi makan, untuk orang yang senantiasa berpuasa, dan untuk orang yang selalu sholat di malam hari. Hadis Tirmizi ayat nomor 1984. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita tentang sesuatu yang istimewa di dalam surga, yaitu tentang kamar-kamar. Bukan hanya satu kamar, tapi banyak kamar-kamar. Tentang kamar yang orang di dalamnya bisa melihat bagian di luarnya, dan juga orang di luar bisa melihat bagian di dalamnya. Mereka merasakan keindahan dan kenikmatan ketika memiliki kamar tersebut. Rasulullah mengabarkan kenikmatan ini pada kita semata-mata agar kita termotivasi dan bersemangat untuk memiliki kamar-kamar tersebut. Untuk siapakah kenikmatan surga ini Allah sediakan? Yang pertama, untuk orang yang santun. Untuk orang yang santun ucapannya, untuk orang yang baik ucapannya. Ia berinteraksi dengan manusia dengan ucapan yang baik. Ia berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan kedudukan orang tersebut. Orang tua kita tentu berbeda dengan anak kita. Pemimpin kita tentu berbeda dengan pegawai kita. Perbaguslah ucapan dengan mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Ucapan yang baik adalah seseorang memperbanyak kalimat-kalimat yang baik, mengurangi ucapan yang mubah, dan menahan diri dari ucapan yang haram. Inilah yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Kemudian kamar-kamar ini juga diperuntukkan kepada mereka yang memberi makan pada orang lain. Memberi makan adalah sebaik-baik sedekah dan ibadah, yaitu kita berikan makanan pada orang yang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kita memberi makan kepada para tamu kita, memberi makan kepada anggota keluarga dan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dengan perbuatan tersebut kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak berharap, tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Alhamdulillah, insyaallah oleh kita, warga kita di sini, kita bulan Ramadan, kita telah melaksanakan program untuk menyediakan tajil bagi jamaah yang berpuasa. Alhamdulillah, sebulan penuh kita laksanakan dan partisipasinya hampir 100% diikuti oleh kaum muslimin di sektor 3 ini. Semoga Allah berkahi dan menerima bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi Allah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi famim ra'atik. Sungguh tidaklah engkau menapahkan sesuatu dengan niat untuk mencari wajah Allah, yaitu ridha Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, sampai pun sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari 1295. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang merutinkan berpuasa, yaitu seseorang yang berbanyak puasa sunnah dalam setahunnya. Janganlah kita membatasi diri puasa hanya di bulan Ramadan saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan banyak berpuasa. Beliau pernah berpuasa sunnah dalam 1 bulan, seolah-olah dia tidak pernah tidak berpuasa. Dan terkadang dia pun melaksanakan atau tidak melaksanakan puasa di 1 bulan, seolah-olah tidak melaksanakan puasa barang 1 hari pun. Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin dan Kamis, kemudian berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Beliau juga menganjurkan pada kita untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu di pertengahan bulan, di Yaumul Bid. Demikian juga beliau berbanyak puasa di bulan Muharram, berpuasa Arafah dan Asyura. Dan puasa-puasa sunnah ini akan meninggikan kedudukan seseorang dalam surga. Nabi kita menjelaskan tentang keutamaan berpuasa sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullul amali kaffarah illa as-sawma was-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah azza wa jalla berfirman yang artinya, setiap amalan adalah sebagai kafarah atau tebusan, kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya, kamar-kamar di surga diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan atau mengerjakan sholat di malam hari, di mana orang-orang kebanyakan tertidur. Inilah amalan yang begitu luar biasa. Ini adalah kemuliaan seorang muslim. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya,
ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin adalah berada di salat malamnya. Al-Jami' As-Shaghir nomor 89. Salat malam adalah sifat penghuni surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tatajafa junubihim 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam hari dan selalu mohonkan ampunan di waktu pagi sebelum tidur. Kita semua di bulan Ramadan kemarin rutin menjalankan sholat malam yang kita kenal dengan sholat tarawih, dan merupakan aib secara syar'i seseorang yang meninggalkan kebiasaan sholat malamnya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu ia rajin salat malam, sekarang ia meninggalkan salat malam tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk melakukan salat malam, walaupun salatnya dilakukan langsung setelah salat Isya. Demikian juga bersemangatlah untuk mengerjakan salat witir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ahlal Quran, autiru fa innallaha azza wa jalla witrun yuhibbul witr. Wahai Al-Quran, salat witirlah kalian, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu witir, Maha Esa, dan mencintai orang-orang yang melakukan salat witir. Selanjutnya, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, adalah kita perhatikan rutinitas dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah. Dan kalamullah adalah ucapan yang paling indah dan paling nikmat dirasakan. Membuat data menjadi lapang, urusan menjadi mudah, rumah kita menjadi makmur, membuat setan lari pontang-panting dari rumah kita, dan menghalangi keburukan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat pada diri kita dan keluarga. Di bulan Ramadan kita giat membaca Al-Quran, maka jangan sampai kita tinggalkan di sisa umur kita ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan rutinitas kehidupannya sebagaimana kondisinya saat Ramadan, maka kematiannya, kuburnya, dan hari kebangkitannya seperti hari Idul Fitri, hari penuh kesucian, hari penuh kemenangan. Untuk itu, beramallah untuk diri kita pribadi dan juga keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi. Fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Sallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minin, sungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan pada kita melalui lisan
hambanya yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, agar kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda beliau, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittah min Syawalin kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Nabi menjelaskan bahwasanya satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan 1 bulan Ramadan sama dengan 10 bulan nilainya. Dan 6 hari dikalikan 10 sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Maka dengan demikian sama dengan 1 tahun. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disertai dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, bagaikan berpuasa sepanjang tahun. Apabila ada yang bertanya, mengapa harus di bulan Syawal, tidak di bulan yang lainnya, Dzulqa'dah kah atau Dzulhijjah kah? Kita jawab, karena Nabi Muhammad SAW lah yang mengaitkannya dengan bulan Syawal. Beliau kaitkan dengan Syawal ini karena ada faedahnya, dan para ulama merenungkan faedah-faedah tersebut. Di antara yang pertama, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu mirip dengan sunnah rawatib ba'diyah bagi puasa wajib Ramadan. Dan sunat rawatib posisinya adalah langsung setelah ibadah wajib. Kemudian yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal menutupi kekurangan puasa kita di bulan Ramadan kemarin, sehingga seorang mukmin bisa bersegera menutupi kekurangan puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan kuatnya iman dan kecintaan seorang hamba untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Setelah dia menunaikan puasa wajib di bulan Ramadan, dia tidak berhenti begitu saja beribadah kepada Allah, dan dia mencari puasa lainnya padahal itu tidak diwajibkan. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya iman dia. Keempat, menunjukkan betapa bijak dan agungnya syariat Islam ini. Awalnya seseorang diwajibkan puasa di bulan Ramadan, kemudian diharamkan puasa saat Idul Fitri, setelah itu dianjurkan untuk berpuasa selama di bulan Syawal. Ini menunjukkan keteraturan dan betapa bijaknya Allah Ta'ala dalam mengatur semua urusan. Semoga Allah Ta'ala menolong kita untuk bisa menunaikan ibadah 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatal mufmidin Abi Bakr Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman Dinurain wa Abil Hasanaini Ali wardallahumma anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi ardis sami wa fi kulli makan. Allahumma kun lana wa lahum hafidhan wa mu'inan wa musaddidan wa mu'ayyidan. Allahumma
واغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زينا بزينة للإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأحرزنا من الظلمات إلى النور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة